Selamat malam, nama saya Saripah Bancin dengan NIM 213304010249, Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Prima Indonesia dengan dosen Dr. Oktua Samosir. Di sini saya akan menjelaskan tentang topik keempat, analisis sistem, desain sistem, dan implementasi desain. Desain data adalah fakta dan atau angka yang relatif, tidak berarti bagi pemakai. Informasi data adalah data yang telah diproses atau data yang memiliki arti sistem, sekelompok elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan. Elemen sistem adalah elemen tersebut ialah elemen yang bentuk sistem konvensional atau data manusia dan prosedur, dan elemen sistem modern atau data manusia, prosedur, hardware, dan software. Sistem informasi adalah integrasi antara data manusia dan prosedur atau yang didukung oleh hardware dan software untuk memberikan suatu penyelesaian berupa informasi yang dapat dipakai untuk mengembalikan suatu tindakan keputusan selanjutnya, baik untuk yang jangka pendek, menengah, atau panjang dalam suatu tindakan keputusan selanjutnya, baik untuk jangka pendek, menengah, atau panjang dalam sebuah organisasi atau kumpulan dari komponen-komponen yang saling berintegrasi untuk mengelola informasi pada suatu organisasi untuk mendukung kegiatan organisasi tersebut. Organisasi dapat berarti suatu bisnis. Analisis, desain, dan implementasi sistem informasi adalah proses yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok spesialis untuk membuat dan atau mengembangkan suatu sistem informasi. 2. Sejarah perkembangan sistem. Pengembangan sistem informasi. Pada awalnya, suatu sistem informasi tidak selalu diberikan dengan teknologi informasi yang sering berkembang teknologi serta kebutuhan akan pengangkatan efektivitas dan efisiensi organisasi dalam upaya menyediakan layanan yang lebih baik pada pengguna atau pelanggan, maka dibutuhkan sebuah tata cara atau metode untuk membuat atau mengembangkan suatu sistem informasi. Pada masa mendatang, sistem informasi akan semakin berkembang lagi. Perkembangan teknologi dan perubahan dunia usaha yang cepat mendorong organisasi untuk mengembangkan suatu sistem informasi yang mampu beradaptasi dengan cepat menghadapi perubahan tersebut. Sistem informasi tersebut juga harus dapat diintegrasikan dengan bermacam-macam sistem yang lama agar kinerja organisasi menjadi lebih efisien. Alasannya, kelemahan pada sistem lama bisa karena sistem yang masih manual. Sistem lama menghasilkan ketidakkonsistenan informasi atas pengolahan data yang dilakukan. B. Meraih kesempatan, peluang bisnis atau lainnya yang menuntut syarat adanya sistem informasi yang sesuai. Tuntutan pengambilan keputusan yang cepat untuk merespon profil atau keunggulan situasi yang tersedia. C. Instruksi-instruksi perubahan kebijakan eksternal dari pemerintah atau rekan bisnis terkait. Dalam organisasi bisnis, indikator-indikator yang menyebabkan sistem yang lama harus diperbaiki, ditingkatkan, bahkan diganti keseluruhan adalah adanya keluhan dari pelanggan, pengiriman barang yang sering tertunda, pembayaran gaji yang terlambat, laporan yang tidak tepat waktu, isi laporan yang sering salah, tanggung jawab yang tidak jelas, waktu yang berlebihan, ketidakberesan kas, produktivitas tenaga kerja yang rendah, banyak pekerja yang menganggur, kegiatan yang tumpang tindih, tanggapannya lama tidak terhadap konsumen, kehilangan kesempatan kompetisi pasar, kesalahan-kesalahan manual yang tinggi, persediaan barang yang terlalu tinggi,
pemesanan kembali barang yang tidak efisien, bagi biaya operasi yang tinggi, file-file yang kurang teratur. Tujuan pengembangan sistem adalah untuk kinerja, peningkatan terhadap kinerja sistem yang baru sehingga menjadi lebih efektif. Kinerja dapat diukur dari jumlah dari pekerja yang dapat dilakukan suatu sistem. Suatu adalah tertentu dan respon tim. Rata-rata waktu yang tertunda di antara dua transaksi atau pekerja ditambah dengan waktu respon untuk menanggapi pekerja tersebut. Informasi, peningkatan terhadap kualitas informasi yang disajikan. Ekonomis, peningkatan terhadap manfaat-manfaat atau keuntungan-keuntungan atau penurunan biaya yang terjadi. Pengendalian, peningkatan terhadap pengendalian untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan serta kecurangan-kecurangan yang dan akan terjadi. Efisiensi, peningkatan terhadap efisiensi operasi. Servis atau pelayanan, peningkatan terhadap pelayanan yang diberikan oleh sistem. Suatu set aktivitas, metode, praktik terbaik, siap dikirim dan peralatan terotomatis yang digunakan oleh stockholder untuk pengembangan dan memelihara sistem informasi dan perangkat lunak. Biasanya pengembangan sistem dilakukan apabila sistem yang lama sudah tidak bisa mengimbangi atau memadai kebutuhan atau perkembangan perusahaan, sehingga terdapat beberapa pendapat tentang efisiensi pengembangan sistem. Antara lain, A. Menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. B. Suatu sistem pengaplikasian teknologi informasi untuk suatu tujuan tertentu menyelesaikan suatu masalah. C. Memilih suatu masalah yang besar dan kompleks menjadi beberapa bagian kecil yang dapat dikelola. Pengembangan sistem dapat berarti menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. 3. Tahap pengembangan sistem. Secara umum, alur pengembangan suatu sistem informasi mempunyai beberapa tahapan. Tahapan pengembangan sistem informasi yang seringkali disebut juga sebagai System Development Life Cycle (DLC) adalah metode tertentu yang digunakan dalam pengembangan sistem informasi dan mendasari pengembangan metode-metode yang lebih baru. Metode-metode tersebut diantaranya RAD, SDLC merupakan siklus pengembangan sistem. Pengembangan sistem teknik SDLC didefinisikan oleh Departemen Kehakiman AS sebagai sebuah proses pengembangan software yang digunakan oleh NLC System untuk mengembangkan sebuah sistem informasi. SDLC berfungsi untuk menggambarkan tahapan-tahapan utama dan langkah-langkah dari sistem tahapan yang secara garis besar berbagi dalam 4 kegiatan utama, yaitu initiation, analysis, design, dan implementation. Setiap kegiatan dalam SDLC dapat dijelaskan untuk melalui tujuan dan hasil kegiatan. SDLC mencakup kebutuhan, validasi, pelatihan, kepemilihan unsur, ownership. Sebuah sistem informasi yang diperoleh melalui investigasi, analisis, desain, implementasi, dan perawatan software. Software yang dikembangkan berdasarkan SDLC akan menghasilkan sistem yang kualitas yang tinggi, memenuhi harapan penggunanya, tepat dalam waktu dan biaya, pekerja dan efektif dan efisien, dan struktur teknologi informasi yang ada atau yang direncanakan, serta murah dalam perawatan dan pengembangan lebih tinggi. Action. Sistem integration ialah perencanaan awal untuk sebuah proyek guna mendefiniasikan lingkup
Tujuan, jadwal, dan anggaran bisnis awal yang diperlakukan untuk memecahkan masalah atau kesempatan yang direpresentasikan oleh proyek. Lingkup proyek mendefinisikan area bisnis yang akan ditanggapi oleh proyek-proyek dan tujuan-tujuan yang dicapai. Lingkup dan tujuan pada akhirnya berpengaruh pada komitmen sumber, yaitu jadwal dan anggaran yang harus dibuat supaya berhasil menyelesaikan proyek. Analisis, sistem analisis ialah studi domain masalah bisnis untuk merekomendasikan perbaikan dan memperspesifikasikan persyaratan dan prioritas bisnis untuk solusi. Analisis sistem ditujukan untuk menyediakan tim proyek dan pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap masalah-masalah dan kebutuhan-kebutuhan yang memicu proyek. Area bisnis dipelajari dan analisis untuk memperoleh pemahaman yang lebih rinci mengenai apa yang bekerja, apa yang tidak bekerja, dan apa yang dibutuhkan. Desain. Sistem desain ialah spesifikasi atau konstruksi solusi yang teknis dan berbasis komputer untuk persyaratan dan bisnis yang didefinisikan dalam analisis sistem. Selain dalam desain sistem pada awalnya dan mengeksplorasi solusi teknis alternatif. Setelah alternatif solusi disetujui, fase desain sistem pengembangan efek cetak biru dan spesifikasi teknis yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan database program antarmuka, pengembangan dan jaringan yang dibutuhkan untuk sistem informasi. Implementasi ialah konstruksi, instalasi, pengujian, dan pengiriman sistem ke dalam produksi, artinya operasi sehari-hari. Implementasi sistem mengonstruksi sistem informasi baru dan menempatkannya ke dalam operasi. Selanjutnya dilaksanakan pengajian. 4. Prinsip pengembangan sistem. 1. Melibatkan para pengguna sistem guna menghindari konflik antara pengguna dan pengembang sistem. Maka dalam menciptakan solusi dengan teknologi yang menarik harus melibatkan pengguna serta yang mengetahui masalah-masalah organisasi yang sebenarnya. Hal-hal ini dilakukan karena tujuan akhir dari pengembangan sistem ini adalah mendukung kebutuhan yang diperlakukan oleh pihak manajemen. 2. Menggunakan pendekatan pemecahan masalah secara klasik, mempelajari dan memahami masalah, konteks dan pengaruhnya, mendefiniasikan persyaratan yang harus dipenuhi oleh semua solusi, mengidentifikasikan solusi-solusi calon yang memenuhi persyaratan dan memilih solusi terbaik, merancang dan atau mengimplementasikan solusi terpilih. 3. Bentuk fase dan aktivitas. Fase-fase yang dapat dibentuk dalam pengembangan sistem adalah definisikan lingkup, analisis masalah, analisis persyaratan, desain logis, analisis keputusan, desain fisik dan integrasi, konstruksi dan pengujian, serta instalasi dan pengujian. 4. Dokumentasi. Sepanjang pengembangan dokumentasi sangat berguna untuk pengembangan sistem berikutnya. Dokumentasi seharusnya dilakukan dari awal pengembangan sistem sampai proses tersebut selesai dilakukan. 5. Bentuk standar untuk mencapai atau memperbaiki integrasi sistem. Organisasi beralih ke standar-standar yang berbentuk arsitektur teknologi informasi enterprise. Contoh standarnya adalah teknologi database again. 6. Kelola proses dan proyek. Manajemen proses adalah aktivitas terus-menerus yang mendokumentasikan, mengajarkan, mengawasi, penggunaan dan memperbaiki metodologi yang dipilih oleh organisasi untuk pengembangan sistem. Manajemen proses peduli pada fase aktivitas, barang siap dikirim, dan standar kualitas yang seharusnya diterapkan secara konsisten ke semua proyek. 7. Sistem informasi sebagai investasi. Model pengembangan suatu sistem tertentu memerlukan modal yang besar sehingga pengembangan sistem juga merupakan sebuah implementasi untuk perusahaan itu sendiri.
8. Membatalkan atau merevisi lingkup pendekatan dapat dilakukan untuk merevisi lingkup, yaitu strategi tempat kepraktisan dan risiko dievaluasi ulang secara berkesinambungan melalui sebuah proyek. Anggaran dan tanggapan waktu proyek disesuaikan. 9. Membagi dan menaklukkan dalam analisis sistem. Prinsip ini sering disebut factoring, yaitu dengan berulang-ulang membagi masalah yang lebih besar atau sistem ke dalam bagian-bagian atau subsistem yang lebih mudah dikelola. Menyederhanakan proses pemecahan masalah. 10. Mendesain suatu sistem untuk pertumbuhan dan perubahan. Bisnis berubah setiap waktu. Kebutuhan berubah, prioritas juga berubah. Hal utama dalam pengembangan sistem. A. Produk adalah produk yang harus dihasilkan pada setiap tahap pengembangan sistem informasi. Kesalahan dalam pembuatan produk dalam setiap tahap akan menyebabkan kesalahan yang semakin besar pada produk akhir. B. Proses adalah proses pengembangan sistem informasi. Proses ini meliputi tahapan pengembangan mulai dari tahapan feasibility sampai implementasi. Jika proses tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan jadwal, maka kemungkinan kegagalan proyek menjadi semakin besar. 5. Tim pengembangan sistem informasi. Suatu proyek pengembangan sistem informasi besarnya dikembangkan oleh sebuah tim. Tim tersebut biasanya terdiri dari beberapa posisi sebagai berikut. 1. Project leader, yaitu penanggung jawab utama proyek pengembangan sistem informasi. Seorang project leader harus mampu mengatur waktu dan sumber daya agar sistem informasi dapat diselesaikan sesuai dengan target yang lebih ditetapkan. Dalam sebuah proyek pengembangan sistem informasi, seorang project leader sebaiknya tidak merangkup jabatan lain untuk menghindari adanya konflik kepentingan. 2. Sistem analisis, yaitu orang yang berfungsi untuk melakukan analisis terhadap kebutuhan user dan kemudian mendokumentasikan kebutuhan user tersebut dalam suatu dokumen teknis yang mudah dipahami oleh anggota tim pengembangan sistem informasi. Seorang sistem analisis yang baik sebaiknya mempunyai pengetahuan di bidang sistem informasi dan pengembangan perangkat lunak yang sehingga mampu merepresentasikan kebutuhan unsur dengan baik dalam suatu dokumen. Selain itu, sistem analisis juga dituntut untuk mempunyai kebutuhan umum yang luas agar mempermudah dalam memahami kebutuhan user. 3. Sistem desainer, yaitu orang yang berfungsi untuk mendesain sistem berdasarkan dokumen kebutuhan user. 4. Programmer, yaitu orang yang berfungsi untuk mengimplementasikan desain tersebut menjadi kode program. 5. Support quality atau SQA, yaitu orang yang berfungsi untuk memastikan semua proses pengembangan sistem informasi berjalan dengan baik dan memastikan proyek yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Sekian penjelasan dari topik 4. Tunggu video selanjutnya dalam penjelasan topik 5 bagian alir.